kasir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kembali kami hadir menyajikan informasi terkini untuk Anda dari Command Center Padang Panjang bersama saya Derit Emarika. Inilah Padang Panjang sepekan. Kita ke berita pertama, pemirsa bertempat di Hotel Truntum Kota Padang. Jumat malam 17 September 2021, pelantikan Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran sebagai Ketua DPW Gebu Minang Sumatera Barat periode 2021-2026 diselenggarakan. Acara ini juga disaksikan secara virtual oleh Ketua Umum DPP Gebu Minang dan pengurus DPW Gebu Minang di provinsi lainnya. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran resmi menjadi Ketua DPW Gebu Minang Sumatera Barat periode 2021-2026. Disaksikan Ketua Umum DPP Gebu Minang Osman Sabta Odang, Datuk Bandaro Sultan Nankayo secara virtual. Pelantikan diwakili Wakil Ketua Umum Irjen Pol Marwan Paris Datuk Marhun Saripado di Truntum Hotel Padang pada Jumat 17 September 2021. Oso dalam sambutannya secara virtual mengawali dengan ucapan belasungkawa sekaligus mengapresiasi kepemimpinan Gebu Minang Sumbar sebelumnya, almarhum Boy Lestari Datuk Palinde. Ia berharap Fadli Amran sebagai pengganti Buya Boy Lestari mampu menjadi lokomotif kemajuan pembangunan dan ekonomi Sumatera Barat, khususnya Gebu Minang. Menyambut harapan yang disampaikan Oso, Wako Fadli mengatakan, pelantikan pengurus DPW merupakan momentum untuk bersama-sama bersinergi tanpa memutus silaturahmi untuk membangun Sumatera Barat. Sementara itu, Wagub Sumbar Audi Jainaldi, Datuk Rajo Pasisi Alam mengatakan, Gebu Minang merupakan organisasi yang sangat besar dan ada hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Audi, Gebu Minang bisa bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Apalagi visi misi pasangan Mahyaldi Audi sangat banyak berkaitan dengan wadah Gebu Minang. Terlihat hadir dalam acara pelantikan yang berlangsung meriah tersebut sejumlah tokoh Minang, kepala daerah kabupaten kota, pengurus DPW dan Gebu Minang di provinsi lain yang menyaksikan secara virtual. Dari Kota Padang Panjang turut hadir Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Sekdako Soni Budaya Putra, dan pejabat lainnya. Akan berlaga membawa nama baik Kota Padang Panjang mewakili Provinsi Sumatera Barat di laga Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 di Papua. Dua atlet dari cabang olahraga tarung derajat dan silat serta satu orang pelatih dilepas keberangkatannya oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran. Dua atlet Padang Panjang dan satu pelatih akan wakili Sumatera Barat pada cabang olahraga tarung derajat dan silat di PON 20 Papua. Keberangkatan atlet dan pelatih ini dilepas langsung oleh Wali Kota Fadli Amran dan Ketua KONI Padang Panjang Ferimer, didampingi Kadis Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Mai Harman dan pengurus KONI Padang Panjang di Sport Hall Gor Agus Salim Padang pada Jumat 17 September 2021. Dua atlet tersebut, Nur Rahima, atlet cabang tarung derajat, dan Beni Aryo Putra, atlet cabang pencaksilat. Mereka berdua juga merupakan personil Satpol PP Damkar Kota Padang Panjang. Selain mereka, Edi Gunawan, pelatih tarung derajat juga diberangkatkan. Selain melepas para atlet yang akan bertanding tersebut, Wako Fadli juga memberikan bantuan pribadi berupa uang tunai untuk para atlet dan pelatih. Sementara itu, KONI Padang Panjang memberikan bantuan kepada atlet untuk mengikuti kejuaraan pada PON 20 tersebut. Para atlet diberi bantuan sebesar Rp2.500.000 dan pelatih Rp2 juta. Bantuan tersebut diberikan dari anggaran dana hibah untuk atlet yang mengikuti kejuaraan, termasuk PON 20 Papua. Wako Fadli juga mengingatkan kepada para atlet agar selalu solid dan menjaga kesehatan serta bertekad untuk meraih prestasi. Menjadi keynote speaker pada latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat menengah ISI Padang Panjang, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyampaikan materi tentang cara berpikir kritis dan inovatif. Pelatihan ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Provinsi Sumatera Barat.
Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran menjadi keynote speaker pada latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat menengah atau LKMMTM Institut Seni Indonesia Padang Panjang pada Sabtu 18 September 2021 di Hall Rocky Hotel Padang. Dalam kegiatan LKMMTM tersebut, Wako Fadly berkesempatan menyampaikan materi tentang berpikiran kritis dan inovatif yang diikuti mahasiswa dari berbagai universitas di Sumatera Barat. Wako Fadly juga memotivasi mahasiswa untuk bisa menentukan masa depan agar bermanfaat bagi orang banyak. Kreativitas tak membatasi usia. Hal ini dibuktikan oleh Azhari, warga Kelurahan Guguk Malintang yang berusia 71 tahun dengan berinovasi menciptakan sebuah mesin pemotong padi yang cepat. Cara perakitan mesin ini didapat oleh Azhari dari tutorial di kanal YouTube. Ilmu bisa didapat di mana saja, itulah yang dibuktikan oleh Azhari, Ketua Kelompok Tani Sayo 1. Dengan menggunakan mesin pemotong padi hasil kreativitasnya sendiri, rumpun padi dapat langsung rebah di babat. Setelah diayunkan, 3-5 rumpun tersusun rapi di tanah. Azhari mengatakan, teknis memotong cepat menggunakan mesin pemotong rumput tersebut didapat dari YouTube. Dipelajarinya dengan seksama tutorial yang ada di kanal media sosial audiovisual tersebut. Menggunakan mesin potong padi rakitan tersebut, Azhari merasa terbantu sekali. Area 100 meter persegi bisa selesai hanya 10-15 menit saja. Beda halnya jika dikerjakan manual menggunakan arit atau sabit dengan tenaga manusia. Hemat tenaga dan juga hemat biaya. Perbandingannya, satu mesin ini sama dengan 6 orang tukang sabit padi. Sebagai ketua kelompok tani, Azhari sudah mempromosikan penggunaan alat rakitan ini ke kelompok tani dan petani lainnya. Namun tidak ada yang berminat, mereka lebih memilih sistem manual. Tak hanya membuat mesin pemotong padi, hasil belajar kreatifnya dari YouTube, Azhari juga membuat alat penyiang rumput di sela-sela tanaman padi. Pola tanamnya yang menggunakan si jarwo 2:1, sistem tanam jajar legowo, memudahkannya mengoperasikan alat penyiang gulma tersebut. Kendati dari segi usia sudah masuk lansia, Azhari mengaku tidak terbebani. Baginya, bertani adalah untuk pengisi hari-hari setelah memasuki masa pensiun. Sementara itu pemirsa, ada yang berbeda jika Anda melintasi sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat. Trotoarnya tampak lebih lebar, lebih nyaman, lebih ramah lingkungan dan ramah disabilitas. Tampilan baru pedestrian ini mendapatkan apresiasi yang baik dari warga sekitar. Tampilan Jalan Soekarno-Hatta kini telah berbeda. Beberapa hari pengerjaan pedestrian kota dalam bentuk trotoar yang lapang baru saja selesai. Sepanjang 1.200 meter dari Bukit Surungan sampai pertigaan depan PDAM, pedestrian ramah disabilitas telah bisa dimanfaatkan pejalan kaki dan warga disabilitas. Dulunya, trotoar di kawasan ini sempit dan sudah banyak berlobang. Beberapa warga pejalan kaki mengaku ada yang tersandung di situ. Seperti diutarakan Yasmeri, warga RT 4 Pusur menyebutkan, pedestrian ini sangat nyaman dan ramah lingkungan dari biasanya. Mempermudah masyarakat dalam pengurusan izin usaha, pemerintah menerapkan sistem online single submission atau OSS untuk mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan usaha secara elektronik. Program ini disampaikan dalam sosialisasi kebijakan penanaman modal dan sosialisasi BIMTEK perizinan usaha tahap kedua Selasa 14 September 2021. Wali Kota Fadly Amran membuka acara sosialisasi kebijakan penanaman modal dan BIMTEK perizinan berusaha tahap 2 pada Selasa 14 September 2021 di Hotel Rangkayo Basa, Kelurahan Selaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat. Dengan demikian, pemerintah kota sudah menjalankan online single submission atau OSS sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang dilakukan secara elektronik, sehingga perizinan berusaha menjadi pasti, mudah, efisien, dan transparan. Kepada pelaku perdagangan, Wako Fadly mengatakan, ekonomi merupakan salah satu penopang pembangunan.
Salah satu percepatan pembangunan adalah di bidang usaha perdagangan. Komitmen Pemko dalam investasi terhadap tenaga kerja tidak main-main, karena apapun program pemerintah tak lepas dari sumbangsih warga dalam membayarkan pajak. Makin besar anggaran sebuah negara, makin maju, makin cepat dan lain-lain. Contoh saja, tol ini saja belum selesai. Sementara itu, pemirsa, bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola perusahaan yang baik, pemerintah kota dan PDAM menerapkan sistem Good Corporate Governance atau GCG. Hal ini ditandai dengan penandatanganan pernyataan komitmen bersama Rabu 15 September 2021 di balkon Hotel Bukit Tinggi. Pemko dan PDAM berkomitmen menerapkan Good Corporate Governance atau GCG guna meningkatkan kinerja dan tata kelola perusahaan yang baik di kota Serambi Mekah. Hal itu ditandai dengan keikutsertaan Wakil Wali Kota Asrul dan Direktur PDAM Adrial Abakar menandatangani pernyataan bersama komitmen penerapan GCG pada Perum Air atau PDAM se-Sumatera Barat pada Rabu 15 September 2021 di balkon Hotel Bukit Tinggi. Pernyataan komitmen tersebut turut disaksikan Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah, Direktur Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa Juliver Sinaga, serta pejabat terkait. Menyikapi penandatanganan komitmen tersebut, Wawako Asrul mengatakan akan meminta persetujuan dengan DPRD berkaitan dengan masalah tarif, pernyataan modal, dan berharap kinerja PDAM akan meningkat dan lebih baik lagi dalam pelayanannya kepada masyarakat. Sementara itu, Adrial mengatakan terkait GCG yang mengacu pada Kemendagri nomor 21 tahun 2020, Gubernur akan menetapkan range tarif atas dan tarif bawah yang berlaku di setiap PDAM kabupaten atau kota. Menerapkan langkah-langkah dalam penanggulangan balita gizi buruk dan balita stunting, Kader Pos Gizi Ampek Jurai UPTD Puskesmas Gunung, Kelurahan Ekor Lubu, Kecamatan Padang Panjang Timur, mendapatkan apresiasi dari Ketua TPPKK Padang Panjang, Dian Puspita Fadli Amran. Ketua TPPKK Kota Padang Panjang, Dian Puspita Fadli Amran, mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pos Gizi Ampek Jurai UPTD Puskesmas Gunung yang berada di Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur. Terkhususnya kepada para kader dalam hal penanggulangan balita gizi buruk dan balita stunting. Hal tersebut disampaikan Dian saat berkunjung bersama anggota Komisi 2 DPRD Puji Astuti dan rombongan ke pos gizi tersebut pada Jumat 17 September 2021. Dr. Dian mengatakan, upaya perbaikan gizi bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi, serta kesehatan. Dengan adanya pos gizi tersebut, Dian berharap ibu-ibu sasaran yang hadir dapat mengambil ilmu apa gizi yang terbaik untuk dikonsumsi anak-anak. Sementara itu, Ketua Pelaksana Pos Gizi Weni Sartika menjelaskan, pelaksanaan Pos Gizi Ampek Jurai ini diikuti 12 anak selama 10 hari pada 8 hingga 17 September 2021. Kegiatan ini bertujuan agar para anak-anak balita di Kota Padang Panjang, khususnya dalam lingkup wilayah kerja UPTD Puskesmas Gunung, dapat terbebas dari gizi buruk dan stunting. Terus mendukung pelaksanaan percepatan vaksinasi COVID-19, Polres Padang Panjang kembali adakan vaksinasi massal bertempat di lapangan Gor Bancalaweh, Padang Panjang, Minggu 19 September 2021. Vaksinasi ini tidak hanya untuk masyarakat Padang Panjang saja, warga dari mana saja bisa ikut vaksinasi dengan cukup menunjukkan KTP. Mendukung pelaksanaan percepatan vaksinasi COVID-19, Polres Padang Panjang kembali membuka gerai vaksinasi di lapangan terbuka Gor Bancalaweh pada Minggu 19 September 2021. Kasat Res Narkoba AKP Witrizawati yang berada di lokasi pelayanan menyampaikan, Polres berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan mengadakan kegiatan vaksinasi guna mendukung program percepatan vaksinasi di Kota Padang Panjang.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Rahmaisa menyampaikan, vaksinasi di lapangan Bancalawe difasilitasi tenaga kesehatan dari Puskesmas Kebun Sikolos. Dari 46 masyarakat yang mendaftar, 43 orang telah divaksin. Keberita lainnya pemirsa, menandai dimulainya operasi patuh yang akan diselenggarakan selama 14 hari hingga 3 Oktober mendatang. Kapolres Novianto Taryono gelar apel pasukan operasi patuh Singgalang 2021 di halaman Mapolres Padang Panjang, Senin 20 September 2021. Kapolres Padang Panjang AKBP Novianto Taryono memimpin apel gelar pasukan operasi patuh Singgalang 2021 di halaman Mapolres Padang Panjang pada Senin 20 September 2021. Apel ini menandai dimulainya kegiatan operasi patuh yang digelar selama 14 hari hingga 3 Oktober mendatang. Kegiatan ditandai dengan penyematan pita operasi kepada perwakilan peserta apel, di antaranya TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Damkar. Operasi Patuh Singgalang merupakan salah satu upaya kepolisian meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas guna menciptakan kondisi kamtib lantas atau keamanan dan ketertiban lalu lintas yang mantap. Ada 3 hal penting yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Operasi Patuh Singgalang 2021 tersebut, di antaranya menciptakan Kamsel Tib Lantas, keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas, mencegah penularan COVID-19, serta mencegah dan mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor. Kepada pihak yang terlibat dalam operasi tersebut, sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, Novianto menegaskan agar dalam pelaksanaan operasi mempedomani standar operasional prosedur. Dalam melakukan penindakan agar memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat saat ini, karena masih dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan tidak mencari-cari kesalahan pengguna jalan. Mengoptimalkan keberadaan perpustakaan dan taman bacaan masyarakat sebagai upaya peningkatan literasi, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran mengingatkan kehadiran Bunda Literasi di tengah masyarakat sangat penting untuk akselerasi pengembangan budaya baca di Kota Padang Panjang. Wali Kota Fadli Amran membuka kegiatan sosialisasi peranan Bunda Literasi yang diadakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang pada Senin 20 September 2021. Wako Fadli mengatakan, perpustakaan bukan hanya sebagai pusat informasi, tetapi juga dapat mengambil peran penting dalam meningkatkan literasi. Keberadaan Bunda Literasi harus mengambil peran dengan hadir di tengah-tengah masyarakat. Wako Fadli berharap Bunda Literasi Kecamatan atau Kelurahan dapat mensosialisasikan budaya literasi kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk akselerasi pencapaian pembangunan pengembangan budaya baca di Kota Padang Panjang. Sementara itu, Bunda Literasi Kota Padang Panjang Dian Puspita Fadli Amran mengatakan, kegiatan sosialisasi tersebut diadakan sebagai salah satu bentuk upaya kita mengoptimalkan peranan Bunda Literasi, Kecamatan dan Kelurahan sekota Padang Panjang untuk meningkatkan literasi, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Ketua Pelaksana Tuti Abdul Rajab menjelaskan, kegiatan ini sebagai pengembangan literasi berbasis inklusi sosial, akan berlangsung selama 2 hari ke depan dengan menghadirkan para peserta dari Bunda Literasi Kecamatan dan Kelurahan dengan mengikutsertakan 1 kader atau pengelola perpustakaan pada masing-masing kecamatan dan kelurahan. Penyampaian nota keuangan atas rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2021 disampaikan oleh Wali Kota Fadli Amran dan penjelasan 3 ranperda disampaikan oleh Wakil Wali Kota Asrul dalam rapat paripurna yang digelar Senin 20 September 2021. Wali Kota Fadli Amran menyampaikan nota keuangan atas rancangan peraturan daerah atau ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2021. Dilanjutkan dengan penjelasan 3 ranperda yang dibacakan Wakil Wali Kota Asrul pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mardiansyah Senin 20 September 2021. Wako Fadli mengatakan,
mencermati perkembangan pelaksanaan tahun berjalan APBD tahun anggaran 2021. Dari struktur pendapatan daerah, ada beberapa komponen yang perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian, baik yang mengalami penurunan maupun kenaikan. Permasalahan pendapatan daerah yang ditemui dalam perubahan APBD 2021 antara lain penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19, khususnya terkait kebijakan daerah memberikan keringanan kewajiban pembayaran pajak dan retribusi dan perubahan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Kedua hal tersebut menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap target pendapatan daerah. Sementara itu, 3 ranperda yang dijelaskan Wawako Asrul yaitu cadangan pangan, pembangunan kepemudaan, dan penyertaan modal daerah ke dalam modal perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DMP TPSP dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi mengusulkan program Universal Labor Coverage atau ULC kepada Wali Kota Padangpanjang Fadly Amran guna perlindungan kepada para pekerja baik dari sektor formal maupun informal. Guna melindungi seluruh pekerja, baik sektor formal maupun informal, atas haknya untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, DPM PTSP bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi mengusulkan program Universal Labor Coverage atau ULC dengan Wali Kota Fadly Amran di ruang VIP lantai 2 Balai Kota pada Senin 20 September 2021. Kepala DPM PTSP Ewa Soska didampingi Kepala Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan DPM PTSP Mardi Suntami mengatakan perlu perlindungan untuk semua pekerja yang ada di Kota Padangpanjang, baik sektor formal maupun informal. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi Oki Olivia dalam diskusi bersama Wako Fadly menyebutkan salah satu strategi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan ULC yaitu mengalokasikan anggaran untuk perlindungan pekerja sektor informal, khususnya yang terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial setiap tahunnya. Sementara itu pemirsa, bukti nyata kepedulian pemerintah kota dalam perlindungan pekerja rentan di Kota Padangpanjang ditandai dengan diterimanya penghargaan oleh Wali Kota Padangpanjang Fadly Amran dari BPJS Ketenagakerjaan. Wali Kota Fadly Amran menerima piagam penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Penghargaan ini menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah kota dalam melindungi para pekerja rentan di Kota Padangpanjang. Piagam penghargaan yang berasal dari implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja rentan dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Padangpanjang itu diserahkan Deputi Direktur Wilayah Sumbar Riau Kepri Eko Yuyulianda di ruang pertemuan Hotel ZHM Padang Rabu 15 September 2021. Eko sangat mengapresiasi kebijakan yang telah diterapkan di Kota Padangpanjang. Sementara itu, Wako Fadly menyebutkan melindungi para pekerja rentan merupakan program nasional. Sebagai pimpinan daerah yang taat, dirinya berkomitmen mensupport dan mendukung agar program tersebut berjalan dengan baik. Senada dengan Wako Fadly, Kepala DPM PTSP Ewa Soska menuturkan, Pemko telah menganggarkan dana lebih kurang 50 juta rupiah untuk para pekerja rentan yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Dengan penerapan standar protokol kesehatan yang ketat, pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS dan CP3K 2021 akan digelar oleh pemerintah Kota Padangpanjang tanggal 5 hingga 9 Oktober mendatang. Pemko akan menggelar seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2021 pada 5 hingga 9 Oktober 2021 mendatang. SKD bakal diikuti sebanyak 1.412 orang yang terbagi dalam 13 sesi. Pada rapat persiapan pelaksanaan SKD Selasa 21 September 2021 di ruang VIP Balai Kota, Kepala BKPSDM Rudi Swarman mengatakan,
Jumlah sesi SKD per hari adalah 3 sesi, kecuali pada hari Jumat hanya 2 sesi. Dengan jumlah perangkat komputer sebanyak 115 unit, tersebar dalam 3 ruang ujian di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. SKD CPNS terdiri dari 81 formasi, yaitu 15 formasi CPNS tenaga kesehatan, 36 formasi tenaga teknis, dan 30 formasi P3K tenaga guru. Pelamar yang memilih mendaftar ke Pemko Padang Panjang sebanyak 1.967 orang, yang lulus seleksi administrasi sebanyak 1.640, dan yang tidak lulus seleksi sebanyak 327 orang. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran dalam sambutannya pada acara Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Keamanan Pangan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Balai BPOM menyampaikan edukasi keamanan pangan pada warga dinilai sangat penting. Pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan Padang Panjang bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang melakukan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan pangan. Wali Kota Fadli Amran yang sekaligus membuka kegiatan tersebut pada Senin 21 September 2021 di Auditorium MIFAN mengatakan, pangan di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat harus baik dan steril. Sementara itu, narasumber dari BBPOM Padang, Antoni Asdi mengapresiasi Pemko karena Kota Padang Panjang bisa menjadi peringkat 2 nasional dalam hal keamanan pangan. Dan pihaknya siap membantu dalam hal kualitas dan mutu atau jaminan kesehatan pangan di Kota Padang Panjang. Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Nur Yanuar mengatakan, kegiatan edukasi keamanan pangan dilakukan karena sesuai dengan visi misi Pemko. Menyempurnakan perubahan RPJMD tahun 2018-2023, Dinas Perkim LH mengadakan uji publik kedua pembuatan kajian lingkungan hidup strategis. Menyempurnakan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2018 hingga 2023, Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup mengadakan uji publik 2 pembuatan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS di Aula Bapeda pada Selasa 21 September 2021. Uji publik KLHS yang dilakukan berguna untuk memberikan rekomendasi agar pembangunan terlaksana baik dengan dampak lingkungan seminimal mungkin atau tanpa dampak lingkungan. Wali Kota Fadli Amran yang juga menjadi narasumber pada kegiatan tersebut mengatakan, setiap rencana yang akan dilakukan sebaiknya memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan wajib memperhitungkan daya tampung dan daya lingkungan hidup untuk antisipasi bencana dan permasalahan lingkungan yang akan terjadi. Sebanyak 5 fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap nota penjelasan Wali Kota atas Ranperda tentang perubahan APBD Kota Padang Panjang tahun 2021. DPRD Kota Padang Panjang kembali menggelar rapat paripurna yang dipimpin Ketua Mardiansyah pada Selasa 21 September 2021 di gedung DPRD. Kali ini 5 fraksi menyampaikan pemandangan umum terhadap nota penjelasan Wali Kota Padang Panjang atas Ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Padang Panjang tahun 2021. Selain Ranperda perubahan APBD, pandangan umum para fraksi juga menyampaikan tentang 3 Ranperda tentang cadangan pangan, pembangunan kepemudaan, dan penyertaan modal daerah ke dalam modal perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Terkait rancangan perubahan APBD, fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa meminta penjelasan kepada pemerintah tentang sektor apa saja yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kegiatan-kegiatan OPD apa saja berpeluang untuk dilakukan rasionalisasi. Terkait Ranperda pembangunan kepemudaan, fraksi Gerindra PKS meminta pemerintah daerah mengoptimalisasi peran pemuda dari segala sisi. Senada dengan itu, Mahdelmi Datuk Maninjun yang mewakili fraksi Golkar menyampaikan,
terkait dengan program pembangunan kepemudaan yang dapat melahirkan pemuda yang kreatif, inovatif, kewirausahaan. Langkah-langkah apa yang telah dilakukan OPD dalam membangkitkan semangat pemuda tersebut? Pada kesempatan itu, fraksi Nasdem Bulan Bintang yang diwakili Hendra Saputra meminta kepada wali kota untuk menaikkan gaji THL yang terkategori memiliki beban kerja yang berat dan berisiko tinggi seperti sopir, petugas kebersihan, petugas damkar, dan lainnya. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul mengingatkan agar CPNS disiplin dan patuh pada peraturan undang-undang. Hal ini seperti disampaikannya dalam kegiatan evaluasi aktualisasi pasca latihan dasar CPNS di Hall Lantai 3 Balai Kota. Wawako Asrul dalam kegiatan evaluasi program aktualisasi pasca latihan dasar atau Latsar calon pegawai negeri sipil Rabu 22 September 2021 di Hall Lantai 3 Balai Kota yang juga dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi Sarjayadi, mengingatkan CPNS agar meningkatkan kedisiplinan baik dalam berpakaian maupun jam kerja. Di samping itu juga harus patuh pada peraturan perundang-undangan. Wawako Asrul mengucapkan terima kasih kepada PPSDM yang sudah melakukan latsar bagi CPNS di Kota Padang Panjang dan mengapresiasi semua CPNS dapat lulus dalam mengikuti latsar. Sementara itu, Sarjayadi mengatakan dalam latsar tahun 2021 ini menggunakan 3 metode, yaitu metode klasikal, metode blended learning, dan metode distance learning. Ia juga menyampaikan ada salah satu CPNS dari Kota Padang Panjang yang lulus dan masuk peringkat 3 besar dari kurang lebih 3.000 CPNS se-Sumatera Barat yang mengikuti latsar. Tindak lanjut atas pemandangan umum dari 5 fraksi DPRD, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyampaikan jawaban nota keuangan atas Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2021. Tindak lanjut atas pemandangan umum yang disampaikan 5 fraksi DPRD Kota Padang Panjang, Wali Kota Fadli Amran menyampaikan jawaban atas nota keuangan atas Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2021. Jawaban ini disampaikan pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mardiansyah pada Rabu 22 September 2021 di gedung DPRD. Wako Fadli menyampaikan berkaitan dengan anggaran dalam membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 yang ditanyakan fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa, Pemko telah mengalokasikan anggaran sembako untuk masyarakat yang positif COVID-19 guna membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. Terkait pelaksanaan kegiatan pada perubahan APBD 2021, Wako Fadli menyampaikan, pada umumnya kegiatan yang dilakukan hanyalah penyesuaian belanja yang bersifat rutin. Tidak ada penambahan kegiatan yang membutuhkan waktu pengerjaan yang panjang. Sementara itu, terkait dengan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah di masa pandemi, Wako Fadli menyebutkan bidang pendapatan pada BPKD akan memasuki tahapan penindakan bekerjasama dengan aparat penegak hukum, yang merupakan bagian dari langkah strategis di mana sebelumnya telah dilakukan sosialisasi, edukasi, dan persuasif. Terkait hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa penerimaan dividen dari Bank Nagari, dilakukan penyesuaian dari target yang semula ditetapkan dengan realisasi penerimaan dividen tahun 2021 yang telah diterima Pemko. Selanjutnya, dalam menanggapi pemandangan umum fraksi Nasdem Bulan Bintang untuk menaikkan gaji THL, Wako Fadli menyebutkan gaji THL saat ini sudah cukup layak dan telah melebihi dari standar yang ditetapkan dalam PP nomor 3 tahun 2020. 3 kelurahan di Kecamatan Padang Panjang Barat dinilai oleh tim Lomba Gerakan PKK tingkat Kota Padang Panjang untuk menyamakan persepsi, sehingga pelaksanaan 10 pokok program PKK dapat terlaksana dengan baik dan benar. 3 kelurahan di Kecamatan Padang Panjang Barat dinilai tim Lomba Gerakan PKK tingkat Kota Padang Panjang pada Rabu 22 September 2021. 3 kelurahan tersebut Kelurahan Selaing Atas, Kampung Manggis, dan Tanah Hitam. Tim dipimpin Ketua DP PKK Kota Padang Panjang, Dian Puspita Fadli Amran, didampingi Wakil Ketua Nova Erayanti Asrul, Camat Padang Panjang Barat, Ketua Bidang 3 dan 4 TP PKK Kota, Ketua TP PKK Kecamatan dan Kelurahan.
Dian menyampaikan kegiatan lomba ini dilaksanakan guna menyamakan persepsi sehingga pelaksanaan 10 program pokok PKK dilaksanakan dengan baik dan benar, serta juga menyamakan kemampuan kader-kader PKK yang ada di Kota Padang Panjang. Sementara itu pemirsa, Pemko Padang Panjang bersama dengan Kodim 0307 Tanah Datar dan Polres Padang Panjang terus gelar proses vaksinasi guna menekan penyebaran virus COVID-19 dengan tema Serbu Vaksinasi TNI Polri. Bersama Kodim 0307 Tanah Datar dan Polres Padang Panjang, Dinas Kesehatan terus menggelar vaksinasi untuk menekan penyebaran COVID-19 pada Rabu 22 September 2021 di Markas Koramil 01 Padang Panjang dengan tema Serbu Vaksinasi TNI Polri. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto langsung meninjau pelaksanaan serbu vaksinasi di Sumatera Barat yang berpusat di Auditorium Universitas Negeri Padang, didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa Putra. Dalam tinjauannya, ia menyebutkan serbu vaksin ini bekerja sama dengan 3 pilar, TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan. Difasilitasi Puskesmas Gunung, sebanyak 77 orang sudah melaksanakan vaksinasi di Markas Koramil 01 Padang Panjang. Di antaranya, 43 orang vaksin dosis pertama dan 34 orang vaksin dosis kedua. Di 3 tempat lainnya juga dilaksanakan vaksinasi, yakni Puskesmas Bukit Surungan, Puskesmas Kebun Sikolos, dan Puskesmas Gunung. Berita tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang Sepekan edisi kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Tak lupa kami selalu ingatkan Anda untuk menerapkan standar protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan ikuti anjuran vaksinasi untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Akhir kata saya Derit M. Marika beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.